Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah dalam keadaan baik, menyenangkan dengan segala fasilitas terbaik yang Tuhan anugerahkan buat kita. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah membawa kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh kembali menikmati ibadah di tempat ini dengan setiap anugerah terbaik, fasilitas terbaik yang Tuhan anugerahkan buat kami. Kami boleh menikmatinya semua Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau, kami sudah menyembah Engkau. Kiranya setiap pujian kami boleh merupakan dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu. Tuhan memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Melawat kami dari baris paling depan sampai baris paling belakang, dari kiri ke kanan Tuhan. Melawat kami satu persatu, menyediakan berkat yang khusus bagi kami. Juga buat jemaat Tuhan yang beribadah online, Tuhan juga menyediakan berkat-berkat yang khusus bagi mereka. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah buat kami semua, kami siap untuk mendengar. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan, agar tiap kebenaran firman Allah boleh menjadi milik kami. Saat ini benih-benih kebenaran firman Allah boleh tertanam di tanah yang subur, berbuah seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami. Amin. Sekali lagi shalom buat saudara yang beribadah onsite, juga buat jemaat Tuhan. Memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kiranya di lain kesempatan kita boleh bersama-sama kembali untuk beribadah onsite bersama-sama. Ya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita memasuki minggu kedua dari bulan kelima di tahun 2026 ini. Tema tahun ini adalah In the Son of God, Jesus Christ. Masnya ini ya, kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dan tema bulan Mei ini adalah The Life Giving Spirit ya, dari Yohanes 8 ayat 12, yaitu roh yang memberi kehidupan. Tadi host sudah menyampaikan. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Guru dan Penunjuk Arah, Teacher and Navigator. Ayat masnya terdapat dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 9 sampai 10. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri semua. Kita mau baca ayat firman Tuhan ini bersama-sama ya. Roma 8 ayat 9 sampai 10, 2-3. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Satu ayat lagi kita baca. 1 Korintus 15 ayat 45, 23. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Jemaat Tuhan persilakan untuk duduk. Mengapa manusia pasti mati? Mengapa selalu ada kecenderungan untuk berbuat dosa, sekalipun kita tahu bahwa itu adalah salah? Sebab semua berawal dari satu manusia yang bernama Adam. Di sini dikatakan manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi ada Adam yang akhir yang menjadi roh yang menghidupkan. Siapa itu Adam yang akhir? Ada yang bisa jawab? Siapa itu roh yang akhir? Adam yang akhir. Yes, Yesus Kristus. Semua berawal dari Adam. Adam diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, atau bahasa Latinnya adalah imago Dei. Namun ketika Adam tidak taat, di Taman Eden semula Adam hidup tanpa dosa. Tetapi ketika Adam jatuh dalam dosa di Taman Eden itu, dosa mulai masuk, semuanya menjadi terganggu. Gambar dan rupa Allah yang dimiliki oleh Adam dan Hawa rusak. Sehingga kita sekarang mengenal ya istilahnya ya, gambar diri yang rusak. Nanti saya jelaskan sedikit tentang gambar diri yang rusak ya. Selain itu hubungan dengan Allah terputus. Dan kematian mulai berkuasa. Kematian mulai bekerja sejak itu. Adam tidak langsung mati saat itu di Taman Eden, tidak. Tapi rohnya mati.
Hubungannya terputus dengan Allah, dia harus keluar dari Taman Eden. Di mana Taman Eden itu Adam dan Hawa bisa menikmati kehadiran Allah, bisa menikmati hubungan yang baik dengan Allah. Terputus hubungannya. Dan kematian mulai bekerja. Saudara, ada beberapa ciri utama dari gambar diri yang rusak. Karena apa? Karena dosa Adam tadi. Kita semua keturunan Adam, dari satu garis keturunan Adam, kita juga memiliki, mewarisi gambar diri yang rusak. Yang pertama adalah ciri-cirinya, rasa bangga yang berkelebihan. Biasanya ujung-ujungnya pada NPD ya, sekarang kan sedang ngetop tuh NPD, saya nggak akan jelaskan itu terlalu panjang. Rasa bangga diri yang berkelebihan. Saudara, seorang boleh punya moralitas yang tinggi, moralitas yang baik, tapi itu tanpa Yesus adalah kosong. Semua hanyalah kemunafikan. Seorang bisa punya pencapaian yang tinggi, tapi tanpa Kristus semuanya nol. Perlu ada Kristus yang memberikan nilai di dalam semua pencapaian seorang. Menambahkan angka 1 di tengah-tengah semua banyak nol itu, baru itu ada nilainya. Rasa percaya diri, bangga yang berkelebihan. Itu tanda-tanda gambar diri yang rusak. Yang kedua sebaliknya adalah rasa rendah diri yang berkelebihan. Dia merasa tidak layak, merasa seperti sampah, depresi, lari daripada tanggung jawab dan sebagainya. Seorang bapak yang sehat tiba-tiba saja sakit. Ketika sakit, parah ternyata sakitnya, harus masuk ke ICU. Kemudian di ICU dia masih sadar. Dia masih sadar dan dia mengatakan, saya banyak sekali dosa. Bapak ini pelayan Tuhan loh. Umurnya ya 70-an barangkali lah ya, hampir 80 ya. Pelayan Tuhan. Tapi di tengah-tengah kondisi sakit dia mengatakan, saya ini banyak dosa. Kenapa bisa lupa bahwa Yesus sudah menyelesaikan semua dosanya? Kenapa bisa lupa bahwa Yesus sudah mengatakan it is finished? Semua sudah selesai, dosa sudah diampuni semua. Gambar diri yang rusak. Perlu pemulihan dengan Yesus. Yesus satu-satunya. Nama di atas segala nama, raja di atas segala raja. Tadi ya, W.L. Lala mengatakan seperti itu. Dia satu-satunya yang memulihkan, memberikan kehidupan. Jadi yang pertama, gambar diri yang rusak itu cirinya adalah dia punya rasa bangga berkelebihan. Yang kedua adalah rasa rendah diri yang berkelebihan. Dan yang ketiga adalah integritas diri yang terpecah. Ini Paulus sendiri mengalami dalam Roma pasal 7 ayat 19. Saya bacakan buat saudara. Sebab bukan apa yang aku kehendaki itu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yang jahat yang aku perbuat. Paulus mengatakan kalau aku mau berbuat baik, di depan sudah ada kejahatan. Saudara, saya kenal ayat ini ketika saya SMP. Jadi kurang lebih 50 tahun yang lalu saudara. Seorang penginjil menjelaskan kepada saya dan teman saya yang sama-sama SMP tentang ayat ini. Tambah hari saya tambah mengerti. Mengapa Paulus sampai mengatakan seperti itu? Ada perang batin, ada tidak konsisten, ada kebingungan dalam diri Paulus. Sampai Paulus mengatakan celakalah aku. Tapi ayat selanjutnya 25, nanti saudara baca ya, dari Roma pasal 7 itu mulai ayat 13 sebetulnya sampai ayat 25. Ayat 25 mengatakan syukur karena ada Kristus. Syukur karena ada Kristus. Nanti di Roma pasal 8, kalau di Roma pasal 7 Paulus mengatakan celaka aku, di Roma pasal 8 itu mengatakan kasih karunia semua daripada Allah. Luar biasa saudara, baca ya 2 pasal ini PR ya saudara, Roma pasal 7 sama Roma pasal 8. Saudara, yang mati itu siapa? Yang mati itu rohnya. Yang mati itu rohnya Adam. Dan hubungannya dengan Allah menjadi terputus. Ini ayatnya. Sebab itu, Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam ya. Dan oleh dosa itu juga maut, demikian juga maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Dosa Adam bukan cuma urusan dia sendiri.
Tapi dosa Adam diwariskan kepada saudara semua, kepada seluruh ciptaan. Ini berdampak pada seluruh umat manusia. Akhirnya saudara, ada kematian secara fisik. Tubuh menjadi fana, tidak abadi lagi. Tubuh menjadi fana, katanya mulai umur 30 tahun itu sudah mulai merosot secara fisik begitu ya. Tubuh menjadi fana, kemudian ada kematian rohani, yaitu terpisah dari Allah, terputus sehingga Allah perlu menjembatani jurang yang terputus itu dengan salib Kristus. Kemudian natur dosa, kecenderungan untuk berbuat salah. Kita ingin berbuat baik, tapi dosa lagi, tapi salah lagi. Ini yang dihadapi fakta kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Apakah dengan begitu kita kehilangan keselamatan? Tentu tidak. Karena Yesus sudah menyelamatkan saudara dan saya, itu satu kepastian keselamatan. Tapi tiap hari merupakan proses. Setiap mau berbuat baik, ada kejahatan di depan kita. Bikin dosa lagi, bohong lagi, dusta lagi, iri hati lagi, marah lagi, dan sebagainya. Saudara, seperti sumber air yang tercemar, kotor, maka semua aliran yang berasal dari sungai itu akan menjadi kotor. Adam adalah sumber itu dan kita semua ada dalam Adam. Namun Allah tidak berhenti di Adam saja. Dia mengutus Adam terakhir tadi ya, yaitu Yesus Kristus untuk membawa kehidupan. Life giving kehidupan ya, lupa saya. Di mana Adam gagal, Yesus menang. Adam tidak taat, Yesus taat sampai mati di kayu salib. Adam membawa kutuk, Yesus menanggung kutuk. Luar biasa, Adam membawa maut, Yesus memberi hidup. Dalam Roma pasal 5 ayat 19. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Ketaatan siapa saudara? Ketaatan Yesus Kristus, taat sampai mati di kayu salib. Adam pertama mewariskan kepada kita kematian, tubuh yang fana, tubuh yang lemah, kodrat yang berdosa, dan akhirnya menuju pada kematian. Bukan cuma kematian dalam dunia ini, tapi kematian yang kekal dalam api neraka. Itu yang diwariskan Adam. Kematian yang kedua. Tapi Adam terakhir, yaitu Yesus Kristus, dia mewariskan kepada kita kehidupan. Kristus adalah roh yang memberi hidup, life giving spirit. Itu saya bacakan dalam terjemahan bahasa Inggris dalam New King James Version. And so it is written, the first man Adam became a living being. Dia adalah makhluk yang hidup. Adam itu makhluk yang hidup. The last Adam became a life-giving spirit. Yaitu Adam yang berikutnya, Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus. Dia memberi kehidupan buat saudara dan saya. Dengan begitu tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Adam terakhir menjadi roh yang memberi kehidupan. Dia lahir dalam dunia ini dan dikatakan oleh Yohanes 1 ayat 4, dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dia lahir dalam dunia ini menjadi sama seperti saudara saya untuk bisa merasakan penderitaan manusia. Dan ia sendiri memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Sembuh dari penyakit jasmani, sembuh dari penyakit dosa. Dan dia telah dikuburkan, dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Sudah dinubuatkan semuanya. Dan dia akan naik ke surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya, menurunkan Roh Kudus. Tanggal 14 kita mau kebaktian di sini bersama-sama jam 8 pagi saudara ya. Tanggal 14 itu sekarang kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, Kamis itu kita kebaktian bersama jam 8, itu hari libur ya. Jadi kebaktian bersama kita untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 10 hari kemudian, tanggal 24, itu jatuhnya hari Minggu, kita akan memperingati pencurahan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus menjadi penolong buat kita. Dan satu kali dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Karena dia sudah menyediakan rumah bagi kita dalam kerajaan surga. Yang dijemput adalah siapa?
Saudara dan saya selama kita tetap tinggal dalam iman kita. Karena Yesus mengatakan, adakah iman di bumi ini? Bukan iman pada siapapun, iman hanya kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya satu nama saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Adam yang terakhir menjadi roh yang memberi hidup. Ya, life giving spirit. Hidup yang mana? Dia memberi hidup rohani, dia memberi pembaharuan dalam hidup kita, dan dia memberi hidup yang kekal. Dia memberi hidup rohani kita. Karena waktu Adam jatuh dalam dosa, dia mati dan itu kematiannya diwariskan kepada kita, kita juga menjadi mati secara rohani. Tapi Yesus datang, dia memberi hidup dikatakan, dan hidup itu adalah kehidupan rohani kita. Bagi kita yang berada di dalam Yesus, Efesus pasal 2 ayat 1 mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Warisan Adam ya, warisan Adam. Kemudian Yohanes 11 ayat 25 mengatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Bagi kita yang sudah berada dalam Kristus, marilah kita hidup sebagai anak-anak kebangkitan. Setiap pagi kalau kita bangun pagi itu sudah memperlihatkan bukti bahwa kita diberi kehidupan oleh Tuhan. Orang lain juga yang gak kenal Tuhan masih bangkit hidup, iya, tapi rohaninya belum tentu. Rohani hanya bisa dihidupkan oleh satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita perlu hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri saja, tapi kita hidup menjadi berkat bagi orang kita, bagi orang lain, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, bagi teman-teman kita, bagi teman kerja kita. Roh itu datang untuk memberi kehidupan. Kemudian roh itu datang untuk memberi pembaharuan. Roh kita diperbaharui. Secara fisik kita sama. Tambah tahun, tambah usia, tambah banyak kerutan, tambah lemah tubuhnya, dan sebagainya. Tapi secara roh, kita diperbaharui di dalam Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus ialah ciptaan yang baru. Sebetulnya secara fisik tidak berubah, yang sipit tetap sipit, yang matanya besar, ya belotot gitu ya, tetap belotot. Yang kurus tetap kurus, yang gemuk tetap gemuk. Tidak berubah secara fisik, tapi rohnya diperbaharui. Dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara dan saya ketika percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu kita menerima pembaharuan itu. Kita saat itu menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa sebetulnya yang diperbaharui saudara? Yesaya 36 ayat 26 mengatakan kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi hati yang baru itu adalah hati yang taat. Taat pada siapa? Taat pada Tuhan. Bukan taat pada dunia ini. Dunia ini kan seringkali menakut-nakuti kita ya. Seringkali kan membuat kita khawatir dalam dunia ini. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita hati yang taat pada kebenaran firman Allah untuk tetap percaya kepadanya. Secara fisik kita bisa berubah. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami, ini manusia lahiriah kita sekarang, secara fisik, semakin merosot, namun manusia batiniah yang di dalam, manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara para lansia kita akan ketemu ya untuk fellowship tanggal 23 ya. Tanggal 23 jam 9 pagi di tempat ini. Itu hari Sabtu saudara. Secara fisik merosot. Makin tua, makin badan ngilu-ngilu. Ya kalau saya tanya teman saya, kamu suka ngilu-ngilu enggak? Kamu sehat ya? Sehat. Ngilu-ngilu suka, ya suka adalah ngilu-ngilu. Wajar ya, sudah tua ya saya merasakan itu juga. Ya ada gampang masuk angin dan sebagainya.
nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Biarlah semuanya berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Jalan aja, nggak apa-apa. Mungkin ada kelemahan fisik, mulai terasa sakit inilah, sakit itulah. Nggak apa-apa, jalani saja. Tapi ingat, ada manusia di dalam ini, manusia batiniah yang diperbaharui dari sehari ke sehari. Tinggalkan manusia lama kita, tinggalkan dosa lama kita tinggalkan cara berpikir yang lama, tinggalkan cara hidup yang lama. Mari kita akan masuk ke dalam cara hidup yang baru. Saya kasih contoh ya, saya senang untuk memberi contoh tentang keluarga. Sudah dalam pernikahan, antara suami dan istri suka ada yang bertengkar ya, wajar kan? Wajar ya, ada selisih paham. Kan beda latar belakang, beda keluarga, beda pendidikan dan sebagainya. Jadi suka ada konflik, nggak apa-apa. Jalani saja. Tapi harus diingat adalah kita tetap mau jadi Adam yang lama, egois, mau menang sendiri, merasa diri paling benar di rumah gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa menjadi Adam yang lama itu hanya untuk para suami. Tidak, para istri juga termasuk. Karena Adam yang lama ini tidak memandang gender, laki maupun perempuan. Di dalam Kristus kita bisa mengasihi, bisa mengampuni. Karena Yesus sudah melakukan itu buat kita. Kita seringkali mengatakan, ya udahlah, nggak apa-apa. Benar, nggak apa-apa. Bagaimana urusan hati? Ingat, hati yang baru adalah hati yang taat kepada Tuhan. Taat pada firman Tuhan. Kalau kita cuma mengatakan, ya udahlah nggak apa-apalah. Hatinya juga harus beres di hadapan Tuhan. Kalau nggak apa-apa ya memang nggak apa-apa, sudah nggak usah dibangkit-bangkit lagi. Ketika tiba ada satu lagi konflik, dulu juga kamu bla bla bla. Nah itu kan belum melupakan. Itu kan bukan nggak apa-apa, berarti ada apa-apa dalam hatinya. Ini saya bicara dalam rumah tangga antara suami dan istri, antara pasangan ya. Atau kita mengatakan, ya mau gimana lagi, dia kan udah dari dulu gitu sifatnya. Pasrah, menyerah. Kita itu di dalam Tuhan bukan menyerah, bukan pasrah, tapi berserah kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Allah sanggup melakukan lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Doakan pasangan saudara, jikalau masih ada satu dan dua hal yang masih kurang serak gitu ya. Atau kita tahu, bukan seperti itu harusnya sebagai anak Tuhan. Doakan saudara. Jangan pasrah, jangan menyerah, tapi rajin berdoa. Saya seringkali berpikir, Tuhan bosen gak ya kalau saya seringkali datang sehari berpuluh kali datang sama Tuhan dengan berbagai macam permohonan. Saya cuma diingatkan bahwa Allah sangat mengasihi saya. Dia tidak pernah berseberangan dengan saya. Dia sangat mengasihi saya. Lebih daripada yang saya duga, lebih daripada yang saya pikir. Dan itu Tuhan sudah buktikan lewat mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus tadi kita sudah bahas ya. Mari kita renungkan, apakah saya bereaksi seperti Adam dengan hidup yang lama atau seperti Kristus? Hidup yang lama Adam itu egois, mau menang sendiri, merasa paling benar. Atau seperti Kristus? Hati yang bebas dari rasa dendam, mengasihi, mengampuni. Dalam membesarkan anak-anak. Saudara, anak-anak mewarisi natur Adam ya. Jadi tanpa diajar, anak-anak bisa berbohong. Anak-anak bisa memanipulasi. Tanpa diajarin, apalagi kalau diajarin dan diberi contoh. Itu lebih paten saudara. Akan lebih ngaco gitu ya anaknya. Anak tidak berjumpa dengan Yesus, anak tidak bisa melihat wajah Yesus, gak bisa. Tapi anak melihat Kristus lewat saudara dan saya sebagai orang tuanya. Sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai nenek, sebagai paman, sebagai bibi. Saudara, bukan hanya mendisiplin anak, tapi perlu teladan hidup. Karena Kristus tidak kelihatan, yang kelihatan adalah kita di depan anak-anak. Jadilah contoh, jadilah teladan buat anak-anak. Sehingga hidup yang diperbaharui itu bisa menjadi teladan buat keturunan kita. Dalam pergumulan pribadi, saat jatuh dalam dosa jangan tetap tinggal di dalam naturnya Adam,
tetapi datang pada Kristus. Natur Adam itu apa? Adam ketika Tuhan bertanya, apa yang kamu lakukan? Kamu makan buah itu? Iya, perempuan yang kau berikan padaku. Nyalahin Tuhan ya. Kan Tuhan yang kasih perempuan itu buat saya. Dia yang membujuk aku makan. Terus perempuan itu ditanya sama Tuhan, kenapa kamu makan? Ular itu mencari kambing hitam. Itu naturnya Adam. Seringkali itu menjadi kebiasaan kita juga, cari kambing hitam. Cari siapa yang bisa dibikin kambing hitam, yang bisa disalahin. Bukan saya yang salah. Begitu. Kemudian Adam lari dan bersembunyi ketika Allah mencari dia. Kita seringkali juga seperti itu. Lari daripada Tuhan. Bukannya udah tahu berbuat jahat, berbuat dosa, cepat datang pada Tuhan minta ampun. Bukan seperti itu, malah lari semakin jauh dari Tuhan. Di dalam Kristus selalu ada pengampunan karena Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Di dalam Kristus ada pemulihan, di dalam Kristus ada hidup yang baru. Datang kepada Dia. Hidup ini harus diisi dengan Kristus, bukan hanya dikosongkan dari dosa. Hidup yang baru di dalam Kristus itu berarti hidup yang melekat pada Tuhan. Hidup dalam firman-Nya dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kata dasarnya adalah didasko, bahasa Yunani, yaitu mengajar, bentuknya future tense, masa depan, yaitu aktif, orang ketiga tunggal, dan artinya ia pasti akan mengajar, ini janji bukan kemungkinan. Roh Kudus aktif, mengajar, bukan pasif. Roh Kudus adalah guru yang mengajar. Kemudian dia juga adalah yang mengingatkan. Dari kata Yunani, hipomimnesko, yaitu hipo artinya di bawah dari dalam, mimnesko artinya mengingatkan dari dalam, dari roh kita. Roh Kudus bekerja dalam hati, bukan dari luar. Roh Kudus membuka pengertian akan firman Tuhan buat saudara dan saya. Roh Kudus memberikan hikmat dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa paham firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus firman Tuhan hanya sekedar sebagai informasi saja, sebagai bahan bacaan saja Alkitab itu. Tapi dengan Roh Kudus, firman itu akan mentransformasi, mengubah hidup kita menjadi baru. Roh Kudus mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan saat kita membutuhkan. Saat kita takut, kita tahu bahwa ada firman Tuhan yang mengatakan jangan takut karena aku menyertai kamu. Pada saat kita marah, kita akan diingatkan kasih Allah yang begitu besar mengasihi saudara dan saya, dan Dia sudah mengampuni kita. Roh Kudus mengajar kita apa yang harus kita doakan. Roh Kudus adalah guru. Roh Kudus adalah navigator, penunjuk arah. Doa adalah kendaraannya. Apa itu navigator? Navigator adalah seorang atau alat yang bertugas merencanakan, mengarahkan dan menentukan rute perjalanan kapal, pesawat, kendaraan darat atau navigasi digital. Navigator memastikan posisi kendaraan diketahui, mengatur haluan dan membantu pengemudi agar sampai ke tujuan dengan aman. Roh Kudus adalah navigator kita. Roh Kudus adalah penunjuk arah kita. Dan doa adalah kendaraannya. Tanpa navigator, tanpa penunjuk arah, kendaraan bisa salah arah, doa bisa salah arah. Kita perlu Roh Kudus untuk menjadi penunjuk arah pada waktu kita berdoa. Tanpa doa, navigator tidak bisa bergerak. Roh Kudus tidak bisa bergerak tanpa doa. Perlu doa dari kita semua. Keduanya harus berjalan secara paralel. Kita harus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, sehingga Roh Kudus punya dasar untuk mengajar dan mengingatkan kita akan kebenaran firman Allah. Yohanes 16, maaf saudara. Yohanes pasal 16 ayat 13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.
Tadi mengajar dan mengingatkan, sekarang memimpin, menuntun kita. Itu pekerjaan Roh Kudus. Dari kata hodegeo, bahasa Yunani. Hodos artinya jalan, ago artinya membawa, artinya menuntun di jalan. Bentuknya future tense, jadi ia pasti akan memimpin, pasti akan menuntun. Bukan hanya memberi info, tapi menuntun. Menuntun seperti seorang ayah menuntun anaknya, menyeberang jalan, melewati jalan-jalan yang ramai dan sebagainya. Saudara, Roh Kudus memimpin kita seperti pemandu jalan. Roh Kudus menuntun saudara dan saya untuk mengambil keputusan yang benar. Dalam kehidupan ini banyak kali kita harus mengambil keputusan. Setiap hari bahkan kita harus mengambil keputusan. Roh Kudus menolong saudara dan saya untuk mengambil keputusan yang benar. Tidak hanya menunjukkan, tapi menuntun langkah demi langkah ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran firman Tuhan, kebenaran kehendak Tuhan, kebenaran yang menunjukkan jalan yang benar untuk kita lewati dalam kehidupan ini. Tetapi prosesnya bertahap. Itu terjadi proses setiap hari yang tidak instan. Tidak bisa hari ini beres semua, Roh Kudus menuntun hidup saya, tidak. Tapi hari lepas hari, jam demi jam, detik demi detik. Semakin kita berjalan mengikuti tuntunan Roh Kudus, semakin kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Kita harus melatih kepekaan kita akan tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus mengajar, mengingatkan. Roh Kudus menuntun hidup kita untuk berjalan dalam kebenaran firman Allah. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita perlu guru dan navigator. Kita perlu guru dan penunjuk arah itu, yaitu Roh Kudus. Tanpa guru kita tidak mengerti, karena guru itu memberitahu apa yang kita tidak tahu menjadi tahu. Itu kan anak belajar di sekolah pakai ada guru. Saudara ikut les, ikut kursus ada guru. Dari tidak tahu menjadi tahu. Semua itu dikerjakan oleh Roh Kudus dalam 3 dimensi. Dalam pikiran kita dia mengajar, dalam hati kita dia mengingatkan, dalam hidup kita dia menuntun. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi memberi hidup secara rohani, memberi pembaharuan dan memberi hidup yang kekal. Saudara, hidup yang kekal saya sudah pernah katakan, hidup yang kekal bukan berarti nanti setelah kita mati. Tapi dimulai dari sekarang. Yohanes pasal 17 ayat 3 mengatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dari Allah kita menerima pengampunan dosa, pemulihan, tubuh yang mulia di masa depan, akan menggantikan tubuh yang fana ini, kemudian hidup yang kekal itu dimulai dari sekarang. Kita tidak bisa mati lagi untuk 2 kalinya, kita hanya mati 1 kali. Kalau Yesus belum datang, berarti kita akan dijemput oleh kematian. Tapi cuma 1 kali aja dalam dunia ini, tapi kita tidak akan mengalami kematian yang kedua secara roh. Karena Tuhan sudah menyelamatkan saudara dan saya. Kita akan menerima kebangkitan, kita akan menerima tubuh kemuliaan. Setiap dosa yang kita tinggalkan saat ini adalah bukti bahwa kodrat yang baru itu sedang bekerja dalam diri saudara dan saya. Setiap kita mengasihi musuh, setiap kita memberi tanpa pamrih atau bertahan dalam penderitaan dalam sukacita, berarti kita sedang memancarkan kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita untuk dunia ini yang haus akan kebenaran, yang haus akan terang. Kita seringkali masih hidup seolah-olah kita masih seperti Adam. Masih manusia lama, takut kepada kematian. Saudara, dengan bertambahnya usia, kematian semakin dekat otomatis seperti itu. Yang muda aja bisa mendahului kita, apalagi kita yang sudah lansia gitu ya. Kematian bisa datang kapan saja. Apakah saudara masih merasa takut mati? Apakah saudara masih merasa, aduh takut ya kalau ada malaikat maut menjemput saya? Enggak, bukan malaikat maut yang menjemput saudara, malaikat dari surga yang membawa cuman pindah doang gitu ya. Dari hidup dalam dunia ini menjadi hidup yang kekal dalam kerajaan surga berjumpa dengan Yesus. Cuma pindah doang saudara. Enggak ada kegelapan, karena dalam Kristus, ingat tadi saya sudah tayangkan ya. Di dalam Kristus hanya ada
hidup dan hidup itulah terang manusia. Menerangi kita dalam dunia ini, menerangi kita juga jalan ke surga. Saudara nggak perlu takut pada kematian. Dan lepaskan keterikatan pada hal-hal duniawi. Lepaskan saudara. Kita jangan terikat pada hal-hal duniawi. Kita jangan lupakan bahwa kemuliaan Tuhan sudah dijanjikan bahwa saudara dan saya. Hari ini kita mau memilih untuk berpindah dari kematian kepada kehidupan. Dari keputusasaan kepada pengharapan. Dari kekuatan sendiri kepada kuasa Allah, mengandalkan kasih karunia Allah, mengandalkan Tuhan saja, bukan dengan kekuatan sendiri. Paulus katakan syukur karena ada Tuhan Yesus yang sudah melepaskan dia dari tubuh yang berdosa ini sebagai warisan natur daripada Adam. Kita menjadi serupa dengan Kristus dalam kemuliaannya. Itu janji Tuhan buat saudara dan saya. Sementara kita menunggu, biarlah kita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, jadi saluran kehidupan buat orang-orang di sekitar kita yang butuh kehidupan itu. Pesan Tuhan pada hari ini. Adam pertama membawa kematian, Adam terakhir yaitu Kristus membawa kehidupan, the life-giving spirit. Roh Kudus berperan menjadi sebagai guru dan penunjuk arah dalam kehidupan saudara dan saya. Kita perlu melatih kepekaan kita akan tuntunan Roh Kudus. Setiap pagi kalau bangun tidur ingat, bukan cuma ada Allah Bapa dan Yesus, ada Roh Kudus juga yang akan menuntun kita berjalan di jalannya Tuhan sepanjang hari ini. Saudara mau demikian? Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan sungguh menjelaskan bagi kami bahwa Engkau sudah hadir sebagai Adam terakhir yang memberi kehidupan bagi kami. Dan Roh Kudus terus menuntun kami, mengajar kami, mengingatkan kami, bahkan menuntun kehidupan kami jalan di jalan kebenaran-Mu. Tuhan, tolong kami diberi kepekaan akan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami. Beri kepada kami kepekaan akan suara Roh Kudus yang terus akan bersuara di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami menjadi pelaku firman, meteraikan firman Tuhan dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.